Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu fasilitator, Ibu Siti Anissa SPD, kemudian Ibu pengajar praktik, Ibu Sri Budi Susanti SPD. Perkenalkan, nama saya Salim. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Saya bersama rekan saya, ya. Kenalkan, nama saya Transisu. Saya mengampu mata pelajaran Penjaskes di SMP 13N Satap ini, Sungai Kakap. Baik, pada pertemuan ini atau diskusi ini kami sedang melakukan namanya coaching untuk supervisi akademik, yang mana pada pertemuan ini adalah supervisi akademik pra observasi. Baiklah, mari kita saksikan video ini. Apa kabarnya Pak Tran? Baik, Salim. Alhamdulillah, kalau baik-baik saja ya Pak Tran ya. Pak Tran, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berada di sini. Kita hari ini memang temanya berkaitan dengan coaching untuk supervisi akademik Pak Tran ya. Supervisi akademik Pak Tran, ini kan ada terbagi 3 nih. Ada namanya pra observasi, observasi, pasca observasi. Kemudian untuk pra observasi ini kan sebelum nanti Pak Tran melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi kita ada diskusi sedikit untuk persiapan Pak Tran yang melaksanakan pembelajaran, kemudian observasi. Jadi nanti pas Pak Tran mengajar dengan siswa, jadi nanti saya melakukan observasi, kemudian pasca observasi juga saya atau kita akan berdiskusi bersama berkaitan tentang pembelajaran yang sudah Pak Tran laksanakan. Baik, untuk siang ini Pak Tran, kita akan melakukan yang namanya pra observasi. Sebelum pra observasi ini kan kita juga sudah berdiskusi berkaitan persiapan-persiapan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Ya, terutama kemarin kan kita sudah berdiskusi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sedikit banyak itu kan sudah ada yang berdiferensiasi dan ada KSP-nya. Jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Tran ya. Pak Tran siap kan? Pak Tran tanyakan? Siap. Baik. Sebelum mulai pertanyaan itu, jadi saya mau bertanya, apa harapan Pak Transisu terhadap kegiatan coaching pra observasi pembelajaran ini? Harapan Pak Tran? Iya, harapan saya sih ke depannya ya bisa semakin lebih baik dengan masukan-masukan dari Pak Salim, saran-saran dari Pak Salim. Setelah kegiatan ini, jadi pembelajaran saya pun lebih baik untuk anak-anak Pak. Jadi maksudnya dengan harapannya setelah melakukan kegiatan coaching pra observasi, jadi harapan Pak Tran ini jadi Pak Tran lebih siap lebih siap atau lebih baik lagi dalam mempersiapkan pembelajaran. Baik Pak Tran. Jadi dalam nanti kegiatan ini pembelajaran, Pak Tran mau menyampaikan materi apa Pak Tran? Kalau materi saya sih senam lantai Pak Salim. Senam lantai yang berkaitan dengan roll depan. Roll depan. Jadi senam lantai khususnya roll depan. Jadi dalam materi ini kan pasti punya tujuan pembelajaran Pak Tran ya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari materi ini apa Pak Tran? Kalau tujuan pembelajaran saya sih ada 2 ya Pak Salim. Yang pertama itu mendeskripsikan senam lantai dengan roll depan. Kemudian yang keduanya itu mempraktekkan. Jadi saya dengan murid nanti mempraktekkan senam lantai dengan roll depan tadi Pak Salim. Berarti ada 2. Yang pertama mendeskripsikan menjelaskan tentang senam lantai yaitu roll depan. Kemudian yang keduanya berkaitan murid mampu mempraktikkan senam lantai roll depan dengan baik sesuai begitu kan. Kemudian Pak Tran, pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang akan atau hendak Pak Tran capai itu apa? Kalau dari kegiatan pembelajaran ini? area pengembangannya itu
berharap itu siswa mampu mempraktekkan senam lantai khususnya roll depan ini Pak dengan baik dan benar, kemudian dengan tidak ada rasa ragu-ragu lagi. Jadi dia lebih merasa luas, merasa lebih enak Pak setelah pembelajaran ini. Jadi setelah pembelajaran itu diharapkan siswa mampu melakukan roll depan ya. Jadi Pak Tran, area pengembangan Pak Tran tadi kan praktik ya, siswa bisa mempraktikkan roll depan. Selain itu Pak Tran, area pengembangan lain yang Pak Tran harapkan dari pembelajaran yang akan Pak Tran kembangkan dari pembelajaran ini apa? Itu seperti praktek Pak, kemudian menjelaskan tahapan roll depan secara teoritis. Iya. Jadi area pengembangannya itu yang diutamakan ya. Iya. Kemudian untuk dalam persiapan pembelajaran ini apa saja Pak yang sudah Bapak persiapkan dalam persiapan pembelajaran ini Pak? Kalau di dalam pembelajaran ini yang pertama itu RPP Pak, seperti apa yang sudah pernah Pak Salim ajarkan kepada saya. Ya Pak, nah itu yang akan saya siapkan, itu yang pertama. Kemudian perlengkapan praktik Pak, karena di dalam roll depan ini kan memang memerlukan perlengkapan seperti matras Pak. Roll depan tadi jadi memerlukan matras. Kemudian pembelajaran metode praktik, kemudian menyiapkan pertanyaan lisan untuk mengasah teori murid tadi Pak. Ya, terus jadi setelah itu ada nggak hal lain yang mau Bapak sampaikan berkaitan persiapan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti Pak? Kalau untuk hal lainnya sih Pak Salim seperti khawatiran aja Pak Salim, kekhawatiran dengan waktunya yang tidak cukup di dalam pembelajaran itu, kemudian takutnya itu lupa terhadap tahapan yang ada di RPP itu Pak. Takutnya nanti ada di dalam tahapan RPP tersebut yang mungkin nanti saya lewatkan dikarenakan lupa tadi Pak. Nah itu aja sih kekhawatiran yang saya takutkan itu Pak. Oh itu. Nah, iya. Tapi saya yakin Pak Tran istilahnya bisa mengatasi kekhawatirannya itu ya. Strateginya pun saya yakin Pak Tran bisa mengatasi hal tersebut. Baik Pak Tran, di ujung pra observasi ini ya, saya ucapkan terima kasih Pak Tran ya. Saya jadi tak sabar nih Pak Tran untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang nanti akan Pak Tran lakukan. Ya semoga nanti pembelajaran yang dilakukan itu sesuai dengan rancangan atau rencana yang sudah Bapak susun. Terima kasih Pak Tran atas waktunya Pak ya. Siap. Pada kesempatan hari ini ya Bapak akan menugaskan kalian, nanti ada beberapa teman kalian yang Bapak suruh untuk mengambil perlengkapan kita, karena materi kita hari ini nanti ada kaitannya dengan perlengkapan yang teman kamu ambil nanti ya. Oleh sebab itu nanti yang Bapak tugaskan 2 orang, yaitu Alvin dan Chandra. Ada Alvin dan Chandra ya. Alvin silahkan ambil dengan Chandra, ambil. Kalau sudah, kita lanjutkan ke menyiapkan barisan. Nanti disiapkan oleh Guntur ya. Guntur ada. Ya, nanti Guntur siapkan barisan. Silakan sebelum kita melakukan pemanasan ataupun materi yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Silakan Guntur maju di depan untuk melanjutkan kegiatan praktik kita pada sore hari ini agar kita terlindung dari hal-hal. Mari kalian berdoa menurut agama kalian masing-masing. Seluruhnya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seluruhnya siap, break. Istirahat dulu, break. Ya, keterangannya apa nanti Bapak cek dulu. Aditya, Dir, Apin, Brigita,
Apa nama alat yang ada di depan kalian ini? Nanti boleh acungkan tangan misalkan kalau tahu. Apa nama alat yang ada di depan ini? Cewek, cowok boleh langsung bertanya. Menjawab. Menjawab ya, boleh langsung menjawab. Oke, sekarang Bapak pengen bertanya sekali lagi. Apa nama alat yang ada di depan ini? Pengen menjawab, silakan. Oke. Matras. Ada lagi? Mungkin ada versi lain selain matras, ada yang menjawab? Oke, yang lain? Sama? Yang cowok-cowok? Ya, apa? Matras ya. Oke, matras. Beri applause dulu buat teman kalian. Oke. Selanjutnya, tadi Najwa dan Pin udah jawab matras, Pak. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya. Apa kegunaan dari matras tersebut? Bapak ulangi ya. Apa kegunaan dari matras tersebut? Oke, ke tangan. Silakan. Yang tahu. Yang cewek. Apa? Ke tangan. Ada yang tahu nggak? Ya, jawab aja. Jangan ragu-ragu. Ada. Iya. Brigita. Iya. Kegunaannya untuk apa? Untuk melindungi? Ya, jawab aja. Untuk agar tidak sakit. Apa jangan ragu-ragu. Yang cowok masa yang cewek kalah, yang cowok kalah kena yang cewek. Angkat tangan lagi. Ada? Yang cowok. Ya, silahkan Nicholas. Untuk melindungi tubuh agar saat melakukan roll, kemudian agar tidak terjadi cedera. Oke, beli plus lagi. Semua jawabannya benar ya. Bahwa kegunaan dari matras ini benar, bahwa matras ini digunakan untuk kalian melakukan roll depan nanti di dalam senam lantai. Kemudian benar juga tuh jawaban Nicholas bahwa matras ini difungsikan atau kegunaannya adalah untuk menghindari terjadinya cedera tadi. Ya, jadi jawabannya udah benar sekali semuanya. Tujuannya adalah satu, yaitu mendeskripsikan kepada kalian atau menjelaskan apa itu senam lantai khususnya untuk roll depan. Kemudian kita nanti bersama-sama mempraktekkan bagaimana sih cara melakukan roll depan dengan baik dan benar itu, baik itu dari posisi awal ketika kita mengerolkannya itu sampai ke posisi akhir. Nanti akan kita praktekkan bersama. Kemudian nanti Bapak juga akan memberikan contoh gimana cara melakukannya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Kalau ada tidak? Ada. Kalau tidak, oke, seluruhnya. Siap, break. Belakang jalan. Siap, break. Istirahat, break. Jadi perhatikan gerakan Bapak ya. Oke, perhatikan gerakan yang akan Bapak lakukan. Tahapan awal ketika kalian ingin melakukan roll depan, ya, pertama yang perlu kalian perhatikan adalah kaki dibuka selebar bahu dengan posisi menghadap ke arah depan matras. Ya, kemudian tangan kalian ya kalian jolorkan ke arah depan matras ini atau menyentuh matras seperti ini ya, menyentuh matras ya, dan kaki kalian majukan seperti ini ya, majukan seperti ini. Kemudian dagu ini tidak boleh seperti ini ya, dagu itu kalian atupkan ke arah dalam sampai menyentuh dada,
Kemudian gerakan selanjutnya kalian rollkan dengan posisi jongkok menghadap ke arah depan. Jadi perhatikan baik-baik. Yang pertama dibuka selebar bahu, ya. Kepala kalian tekuk ke dalam, ya. Kemudian kalian rollkan ke arah depan seperti ini, ya. Langsung posisi saja, ya. Sekali lagi, Bapak kasih contoh. Sekali lagi ya. Posisi kaki di depan. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Ada. Yang cewek ada enggak? Yang cowok? Enggak ada. Kalau enggak ada. Oke, siap. Seluruhnya. Siap. Break. Oke, nanti dibikin 2 perpanjar ya. Tinggal luruskan. Oke, luruskan. Udah. Sekarang Chandra dan Pak Uji silahkan disimpan di sini, dibujurkan dulu biar temannya enak melakukan. Matranya digeser ya. Biar temannya enak melakukan. Geser, diluruskan bagus-bagus ya. Lagi udah. Oke, dirapiin dulu. Oke, dirapiin dulu. Oke, siap. Oke, bukan. Oke, bukunya masukkan ke dalam ya sampai menyentuh dada. Oke, rollkan ke depan. Oke, sampai di sini anak-anak, apakah ada hal-hal yang ingin dipertanyakan berkaitan tentang roll depan tadi? Kalau ada silahkan angkat tangannya. Ada tidak? Ya, silahkan. Stefani. Boleh tidak kalau melakukan gerakan tuh dagunya tidak usah ditempelkan di dada? Boleh tidak kalau melakukan gerakan itu dagunya jangan ditempelkan di dada. Oke, pertanyaan bagus dari Stefani. Oke, sekarang Bapak pengen tanya lagi nih sebelum Bapak menjawab nih. Ada enggak dari kalian yang mungkin mengetahui, oh udah nih Pak, saya udah tahu nih. Ya, saya ingin menjawab. Kira-kira ada enggak yang ingin menjawab? Ke tangan. Iya. Siapa yang di belakang? Najwa. Iya, Najwa apa? Tidak Tidak ya. Alasannya apa Najwa? karena bisa membuat cedera. Karena bisa membuat Cedera. Oke, beri aplaus dulu kedua-duanya. Oke, silakan aplaus dulu teman-teman. Ya, jadi pertanyaan yang bagus yang diberikan oleh teman kalian, Stefani, dan ternyata sebelum Bapak menjawab kalian sudah tahu jawabannya. Ya, yang diwakilkan oleh Najwa tadi, bahwa memang benar jawaban teman kamu, tidak boleh dagu itu tidak ditempelkan di dada atau dimasukkan ke arah dalam seperti ini. Kenapa? Alasannya sangat tepat sekali, yaitu agar tidak terjadinya cedera. Oke, sampai di sini Bapak akan memberikan contoh gerakan kedua teman kamu. Tugas kalian adalah kalian mengamati teman kalian, nanti baru kalian menilai gerakan mana yang benar dan gerakan yang salah. Jadi kedua teman kamu yang Bapak panggil namanya nanti silahkan maju ke depan. Baiklah, hari ini ya, kesempatan sore hari ini Bapak akan memberikan ya contoh yang dicontohkan oleh teman kamu sendiri. Tadi kan kita udah melakukan gerakan, rangkaian gerakan. Kemudian ada beberapa gerakan yang harus kalian amati, baik itu mana yang benar ataupun mana yang salah. Di mana letak kesalahannya nanti Bapak akan bertanya lagi kepada kalian. Ya, oke. Sekarang untuk pertama silahkan Nuryadi. Perhatikan ya, kalian amati baik-baik gerakannya tersebut. Oke.
applause dulu terhadap semua kalian. Oke. Oke, sudah tetap diam di tempat. Sekarang ya, Bapak akan bertanya kepada kalian. Dari gerakan kedua teman kamu, ya, mana gerakan yang menurut kalian itu tidak benar atau salah? Dari yang cowok, angkat tangan. Ada enggak angkat tangan? Ya, Chandra. Siapa? Nuryadi. Alasannya kira-kira kalau menurut kamu itu apa sih alasannya? Tahu nggak? Kira-kira menurut kamu dari gerakan yang Nuryadi lakukan tadi, kira-kira gerakan apa tuh di dalam kamu melihat tadi yang salah? Apa gerakannya? Kurang tepat. Misalkan contohnya apa tuh? Apakah gerakan tangannya atau mungkin kepalanya atau ketika dia ngerolkannya? Ngerolkannya, Pak, gerakan Nuryadi salah Pak, karena ketika dia mengerolkannya Pak, dia meloncat ya, meloncat tadi, melakukan loncatan. Oke, yang cewek menurut kalian dari kedua teman kamu ini gerakan siapa yang kurang benar atau salah tadi? Tangan. Ada? Silakan angkat tangan. Nuryadi. Ya, Nuryadi. Jadi alasannya apa tuh? Menurut kamu Nuryadi kurang tepat tadi? Apa alasannya? Soalnya pas dia tadi roll depan, dia itu gerakannya itu nggak lurus dan nggak langsung berdiri, dia malah Mengapa? Malah ke samping. Jadi seharusnya gerakan akhirnya itu dia posisi berada jongkok baru berdiri ya, lurus ke arah depan, tidak ke samping. Oke, beri aplaus lagi buat teman-teman yang sudah jawab. Jadi sekarang kembali lagi, gerakan yang salah tadi Nuryadi atau kurang tepat tadi, artinya yang benar itu adalah gerakan dari Nicholas. Sekarang kalian perhatikan ya, gerakan Nicholas ya. Oke, Nicholas silahkan lakukan lagi. Oke, perhatikan baik. Oke, perhatikan baik-baik ya, tangannya, dagunya, kemudian ketika dia merolkan ke depan. Oke, kembali lagi. Jadi dari kedua gerakan teman kamu, sebenarnya gerakan keduanya itu adalah benar ya, akan tetapi gerakan dari Nuryadi tadi kurang tepat aja. Hanya ada beberapa gerakan yang menurut kalian sendiri bahwa gerakannya itu ada yang ke samping Pak, kemudian ada yang meloncat Pak, lain sebagainya. Tetapi untuk Nuryadi ini jadikan sebuah pembelajaran ya, jadikan sebuah pembelajaran karena kamu udah melihat si Nicholas tadi, oh ternyata itu ya gerakan yang benar. Jadi nanti bisalah bertanya-tanya ataupun setelah pembelajaran ini boleh coba nanya dengan Nicholas ya, Nuryadi ya. Jadi harus tetap semangat, pasti kalau belajar ini pasti nanti dengan Nicholas karena dia udah benar kamu bisa lebih tahu ya. Oke, sekarang kalian perhatikan ya, perhatikan baik-baik gerakan yang menurut kalian ya, menurut kalian teman kalian itu udah benar. Jadi ketika kalian udah melihat nanti, oh ternyata gerakan yang benar itu seperti ini ya. Oleh sebab itu nanti akan dicontohkan langsung oleh teman kamu. Kalian lihat dan kalian amati baik-baik tahapan demi tahapan rangkaian gerakan tersebut. Oke, silakan Nicholas lakukan gerakannya. Iya, kaki dibuka selebar bahu, kemudian ya tangan diletakkan di depan matras, kemudian ya dagu ditempel di depan dada. Ya, kemudian dirolkan ke arah depan. Ya, dengan posisi jongkok menghadap ke depan baru berdiri. Oke, beri aplaus lagi. Yang depan, break yang belakang. Hari ini kita melanjutkan kegiatannya dengan kegiatan pendinginan. Nanti setelah pendinginan baru kita melakukan penutupan. Oke, dulunya. Siap, break. Posisi kaki dipalangkan. Tahan berat tubuh kalian menggunakan kaki ini ya. Kemudian turunkan dengan arah tangan kalian goyangkan ke arah kiri dan kanan ya, seperti ini. Oke, yuk lakukan. Sambil atur ya pernapasannya, tarik melalui hidung, keluarkan pakai mulut. Oke, dah. Sekarang berada di samping seperti ini. Yuk, berada di samping.
Oke, balas. Balas, kaki kirinya lagi. Oke, dah. Oke, lanjut. Oke, sekarang balas ke kiri dan ke kanan, berada di samping. Oke, sudah. Baiklah, jadi untuk pertemuan pada kesempatan sore hari ini Bapak rasa sudah cukup. Jadi kita udah sampai ke tahapan akhir, yaitu penutup. Jadi sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya nih kepada kalian, kira-kira dari gerakan ataupun pertemuan hari ini, menurut kalian gimana letak kelemahan atau kelebihannya tuh? Ya, nanti silahkan acungkan tangan kemudian sampaikan. Ya, ada pertanyaan? Leksi hari ini, silahkan. Ada? Ya, Perincan, silahkan. Leksinya Pak, kagumnya sudah bagus, sudah ada atas. Iya. Jadi saat melakukan roll Iya. tidak terjadi cedera. Kemudian Kekurangannya apa tuh? kami belum memahami gerakannya. Ya. Baru satu kali pertemuan. Satu kali pertemuan. Jadi pengen enggak nanti untuk pertemuan selanjutnya diadakan lagi biar gerakan kalian lebih bagus? Iya, oke. Tepuk tangan, aplaus dulu buat. Oke, selanjutnya Bapak ingin menarik kesimpulan yang kalian sendiri. Jadi hasil pertemuan hari ini, ya, menurut kalian gerakan-gerakan dari roll depan tadi itu pertamanya seperti apa, sikap awalnya, kemudian ketika ngerollnya itu seperti apa, kemudian sikap akhirnya seperti apa, ya tadi. Oke, dari pertemuan hari ini menurut kalian, ya, dari gerakan kedua teman kalian yang udah kalian lihat, jadi Bapak ingin menyuruh kalian, ya, untuk menarik sebuah kesimpulan dari tahapan-tahapan tersebut, ya. Tahapan-tahapan yang benar itu seperti apa sih? Agar teman kamu nanti bisa tahu, oh seperti ini loh tahapan-tahapan yang benar. Jadi ada yang ingin memberi atau menarik kesimpulan? Ada? Oh iya, Dinda, silakan Din. Yang pertama, kaki dibuka selebar bahu. Iya. Yang kedua, tangan diletakkan di atas matras. Ketiga, dagu ditempelkan di dada. Iya. Langsung melakukan roll dengan akhirnya dengan jongkok dan berdiri. Jongkok dan berdiri. Oke, mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada tidak? Yang cewek ada? Enggak ada. Yang cowok mungkin ada. Ada enggak? Nicholas, akhirnya itu jongkok langsung diri atau seperti apa? Ada enggak? Ada? Ada enggak? Enggak ada. Oke. Kalau tidak ada, jadi nanti, ya, kalian akan Bapak kasih tugas untuk minggu depan. Tugasnya yaitu kalian silakan tonton video berkaitan tentang pembelajaran hari ini. Nanti linknya akan Bapak sampaikan di grup, ya, di grup kita. Nanti silahkan kalian tonton tuh gerakan tahapan-tahapan ataupun rangkaian gerakan yang benar itu seperti apa, sehingga minggu depan, ya, ketika pembelajaran ini dengan materi yang sama, kalian sudah mengetahui. Jadi gerakan yang benar itu seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi atau ada? Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada sore hari ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada sore hari ini, baiklah, pertemuan kita sudah berakhir. Jadi sebelum kita mengakhirinya, nanti kita berdoa dulu agar di perjalanan kita semua selamat. Untuk itu nanti ada teman kamu yang mimpin satu doa, mimpin doa penutupnya ini. Dedek, silahkan Dek. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak Tira sampai di sini. Selamat sore dan hati-hati di jalan. Sore. Oke, seluruhnya siap, break tanpa Pagi Pak Tan. Selamat pagi Pak Apa Salim. kabarnya Pak Tan? Baik.
Baik Pak Pran ya. Iya. Hari ini kita melakukan yang namanya coaching sport fisik akademik, ya, yaitu pasca observasi namanya. Iya. Jadi untuk pasca observasinya sebelumnya saya menyampaikan tujuan ini dulu Pak. Iya, siap. Jadi tujuan pasca observasi ini adalah kita bersama untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran Pak Tran kemarin yang berada di lapangan itu, olahraga kan di lapangan. Jadi biar dapat menghasilkan istilahnya sebuah pembelajaran yang menarik ataupun yang lebih baik ke depannya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk yang pertama yang saya mau tanyakan ke Pak Tran ya, apa refleksi Bapak sendiri selaku guru olahraga ketika di lapangan kemarin? Refleksi yang bisa Bapak sampaikan. Silakan Pak Tran. Kalau refleksinya tuh Pak Salim, kalau untuk gerakan anak sudah benar. Yeah. Gerakan anak sudah benar. Kemudian ada beberapa anak itu yang masih ragu-ragu ketika melakukan gerakannya, walaupun anak tuh udah berupaya tapi gerakannya tuh masih ragu-ragu. Nah, kemudian skenario pembelajarannya udah lumayan baik juga sih. Kemudian sambil nanti melihat RPP, tetapi memang tidak terlepas waktu ngajar kemarin masih agak bingung. Makanya saya waktu mengajar itu sempat bawa RPP juga kemarin Pak Salim. Agak takut lupa. Jawabannya itu lebih terarah. Iya. Jadi sambil ngajar sempat bawa RPP juga. Baik Pak Tran. Kemudian untuk rencana tindak lanjut yang akan Pak Tran lakukan tuh bagaimana tuh? Kalau dari refleksi tadi itu. Kalau untuk tindak lanjutnya sih rencana saya tuh akan saya lakukan pengulangan materi, sehingga anak yang masih ragu-ragu tadi mungkin setelah melakukan pengulangan materi, anak tuh udah semakin yakin karena di materi sebelumnya dia udah mendapatkan materi tersebut. Kemudian memberi motivasi anak agar tetap percaya diri, bahwa yakin dengan kemampuannya dia pasti bisa melakukan sama seperti temannya yang lain. Kemudian memberikan beberapa link video juga, karena sebelum melakukan pembelajaran kan yang waktu pertemuan pertama itu saya waktu itu belum sempat ada ngasih link, cuman mungkin ada beberapa anak yang belum sempat nonton. Dengan pertemuan kedua ini kemarin saya tekankan, setelah saya kasih link video suruh anak nonton, saya tekankan suruh tonton biar anak itu semakin paham dan yakin dengan kemampuan mereka. Baik sekali Pak Tran yang Bapak sampaikan untuk rencana tindak lanjutnya itu. Jadi yang berikutnya ini Pak Tran, ini berkaitan dengan rencana pengembangan diri Pak Tran berikutnya ya Pak Tran. Jadi ada beberapa yang mau saya tanyakan di sini dalam rencana pengembangan diri kan ada aktivitas pengembangan, ada tujuan yang hendak dicapai, kemudian ada ukuran keberhasilan, pendukung dan waktunya. Jadi Pak Tran boleh memaparkannya rencana apa saja dalam pengembangan diri ini. Silakan Pak Tran. Kalau untuk aktivitas pengembangannya sih itu tadi memerlukan yang pertama memerlukan RPP berdifferensiasi atau KSE itu. Kemudian tujuannya itu yang ingin saya gapai itu membuat pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan gaya belajar murid. Kemudian ukuran keberhasilannya itu RPP minimal itu memuat 2 diferensiasi ini dari 3 yang ada, seperti konten, proses, produk. Kemudian pendukungnya itu laptop, kemudian sumber belajar lainnya. Kemudian yang keduanya itu menyiapkan perlengkapan praktis seperti matras, karena ini berkaitan tentang roll depan tadi Pak Salim, kan senam lantai. Kemudian tujuannya itu agar tidak terjadi cedera tadi, menghindari terjadinya cedera. Untuk ukuran keberhasilannya paling sedikit itu memang diperlukan 3 matras, karena ngeroll itu kan memang memerlukan matras yang lumayan panjang juga. Kemudian pendukungnya itu seperti matras atau pendanaan pembelian matras gitulah Pak Salim, itu pendukungnya.
Kemudian kalau waktunya ini rencana ini semester ganjil di 2023-2024. Kemudian untuk yang matras ini Pak Tran kemarin waktu praktek masih belum ini lah ya istilahnya. Iya. Itu masih Belum ada. Kalau kerjasama dengan SD Pak Salim, karena kita ada matras waktu itu cuman udah rusak karena waktu juga kan. Jadi kita berkolaborasi dengan SD, minjamnya dengan SD kita. Kemudian aktivitas pengembangan yang lainnya ada lagi nggak Pak Tran? Kalau aktivitas Yang lainnya tuh? Yang keempat Pak Salim, yang ketiga, murid melakukan role depan dengan benar, itu aktivitas pengembangannya. Kemudian tujuannya yang hendak akan saya capai itu murid tidak ragu-ragu lagi melakukan gerakan. Kemudian ukuran keberhasilannya itu melakukan gerakan sesuai tahapan yang udah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian pendukungnya itu penjelasan guru atau saya sendiri kan. Kemudian melalui video, kemudian matras tadi link yang sudah saya bagikan. Kemudian waktunya itu rencananya minggu depan. Minggu depan ini setelah yang kita praktek, nanti berikutnya minggu depan pertemuan minggu depan selanjutnya itu. Masih ada lagi Pak Tran? Masih ada Pak Salim, soalnya ini ada 5 aktivitas pengembang. Yang keempatnya itu murid dapat menjelaskan tahapan role depan secara teoritis dengan benar. Tujuan yang hendak dicapai itu murid mampu menjawab secara teoritis tahapan role depan dengan benar. Kemudian ukuran keberhasilannya itu murid dapat menjawab semua pertanyaan yang saya berikan. Kemudian pendukungnya itu seperti buku, artikel, video, serta penjelasan yang saya berikan. Kemudian waktunya itu sama, yaitu minggu depan di pertemuan atau pembelajaran praktek yang kedua. Yang kelimanya itu aktivitas pengembangannya itu memperbanyak video pembelajaran pendukung. Tujuan yang hendak dicapai itu mempermudah murid belajar mandiri. Ukuran keberhasilannya itu tersedia video yang mendukung dan link yang udah saya kasihkan sebelumnya. Kemudian pendukungnya itu seperti laptop, HP, kemudian sinyal yang memadahi sehingga anak mudah untuk menjangkau informasi melalui link video tadi. Kemudian ini akan saya berikan 3 hari sebelum saya melakukan praktek. Jadi anak itu udah nonton dulu video itu, baru nanti setelah dia udah memahami dengan link yang saya berikan, baru dia melakukan praktek ataupun pengulangan materi yang pertemuan pertama Pak Salim. Baik Pak Tran, baik sekali yang Pak Tran sampaikan. Boleh saya bertanya lagi nggak Pak? Siap, boleh. Ngapa alasannya kok waktunya 3 hari sebelum praktek video itu Pak Tran berikan? Kira-kira apa alasannya itu? Alasannya itu ya biar anak itu lebih memahami, kemudian lebih menguasai gerakan-gerakan tersebut, sehingga anak itu kan kalau dia merasa kurang yakin dengan gerakannya, kalau 3 hari sebelumnya kita berikan, jadi kan kayaknya aku belum yakin nih, jadi dia bisa nonton lagi. Jadi ada durasi sebelum praktek itu dia bisa nonton. Sementara kalau kita kasihkan satu hari atau malam harinya, anak itu kan kita nggak tahu mungkin dia ragu atau apa, nanti dia mau ngulang udah praktek kan. Tapi kalau udah 3 hari sebelumnya kita kasih tahu, dia bisa melakukan pengulangan di dalam menonton video itu, sehingga membuat dia percaya diri dengan menonton itu Pak Salim. Ya, baik sekali Pak Tran ya. Saya sangat senang mendengar rencana aktivitas pengembang dari Pak Tran ini ya. Semoga nanti rencananya ini akan terlaksana ya, sehingga pembelajaran Pak Tran ya atau pembelajaran kita semua juga akan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Ada nggak Pak Tran yang mau disampaikan lagi, masalah yang lain-lain berkaitan dengan kegiatan pasca observasi ini? Kalau yang ingin saya sampaikan sih, harapannya ya mudah-mudahan dengan adanya coaching ini ya Pak Salim, coaching ini mudah-mudahan pembelajaran saya semakin dipermudah, karena sebelumnya ada tetapi memang mengalami kebingungan karena di dalam pengevaluasian itu memang minim. Tapi dengan adanya ini coaching dari Pak Salim, jadi ya secara otomatis guru itu menyadari ternyata banyak nih yang kekurangan, kemudian yang perlu diperbaiki. Harapannya yaitu mudah-mudahan terus berlanjut sehingga banyak guru yang semakin menyadari kesalahan-kesalahannya nanti diperbaiki lagi.
istilahnya di sini juga Pak Tran ya. Coaching ini diberikan sebenarnya bukan juga saya yang lebih tahu, tidak, tapi menggali dari Pak Tran sendiri. Istilahnya kan pengetahuan Pak Tran sendiri, dan Pak Tran juga yang menyelesaikan permasalahan atau rencana yang lebih baik lagi dari Pak Tran sendiri. Jadi istilahnya bukan juga saya yang lebih pandai, enggak, tapi sama-sama kita belajar istilahnya gitu kan. Baik Pak Tran, terima kasih Pak Tran atas waktunya. Jadi semoga pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik dan lebih sukses. Ya. Pak Salim, Bu. Makasih Bu. Terima kasih Pak Salim.